1. Template Shopify Template Design Modis. Your Store salah satu template yang menggunakan ini berfungsi menampilkan 3 varian halaman produk, 8 varian halaman daftar, 7 gaya header yang berbeda, dan 6 layout footer yang mungkin. Desain template yang tren ini menawarkan banyak penyesuaian dan kombinasi tata letak yang unik. Jadi ini adalah pilihan tepat bagi mereka yang menginginkan toko online mereka menonjol dari persaingan. Dan punya fitur termasuk pop-up, formulir, newsletter, pilihan warna tak terbatas, widget Instagram, label produk, modul penghitung mundur, efek hover yang menakjubkan untuk gambar produk, ulasan produk, daftar harapan untuk semua pelanggan, blog khusus, kontak sekitar, dan halaman 404. Desain tema e-commerce serbaguna berfungsi menampilkan berbagai banner promo dan testimonial untuk membeberkan calon pelanggan dengan slide cantik. Dengan fitur lainnya termasuk warna dan font tak terbatas, halaman portofolio, berbagai sosial, desain responsif, grid produk yang dapat dikonfigurasi, mega menu vertikal, filter harga, dan banyak lagi. Tema open chart modern serbaguna berfungsi mengelola beberapa toko dari satu panel admin. Fastore dibangun di atas template Bootstrap yang memastikan desain responsif di semua perangkat. Dengan modul dan konten demo yang disertakan memungkinkan Anda membuat toko hanya dengan beberapa klik. Fitur penting lainnya termasuk panel pengaturan tingkat lanjut yang mungkin Anda mengubah jenis setiap modul untuk toko Anda, beberapa skema warna, kombinasi font tak terbatas, 67 skin yang sudah dibuat, efek hover khusus, harga update otomatis pada halaman produk, zoom mengambang gambar produk, dan masih banyak lagi. Tema Magento Responsive Premium berfungsi menampilkan template terintegrasi dengan berbagai ekstensi Magento seperti SM Camera Slider, Vertical Mega Menu, SM Tab Listing, SM Kategoris, dan lainnya. Market menawarkan 8 tata letak beranda yang berbeda, berbagai pilihan warna dan font, 4 yang gaya header, tayangan slide yang menakjubkan, dan tampilan produk yang cepat. Dukungan Rich Method, blok statis yang dapat disesuaikan, dan kotak pencarian kuat yang memungkinkan pelanggan Anda dengan cepat menemukan produk dengan langsung memasukkan nama produk, deskripsi, harga, dan SKU. Template Premium Open Chart. Logins adalah tempat open chart yang canggih dengan banyak pilihan penyesuaian dan cocok untuk semua jenis situs web e-commerce. Dengan desain situs e-commerce yang indah berfungsi menampilkan warna tak terbatas, gradient, integrasi font Google, 12 desain demo yang sudah ada sebelumnya, slider cantik, kotak berlangganan newsletter, menu mega, pemberitahuan header, blog produk canggih, dan grid. Legends juga sepenuhnya dioptimalkan SEO dan responsif. Toko fashion Magento Creative Everything adalah kumpulan tema premium yang bagus untuk Magento yang baru saja diperbarui pada tahun 2016. Berfungsi menampilkan template mencakup berbagai gaya, kreatif, unik, datar, desain material, bersih, elegan, minimalis, sederhana, generik, umum, modern, mewah, luar biasa, eye-catching, retro, dan vintage yang membuat mereka cocok untuk topik dan semua jenis situs e-commerce. Paket ini mencakup 11 desain khusus yang berbeda untuk berbagai topik seperti fashion, game, elektronik, aplikasi, dan lain-lain. Semua template dalam paket ini memiliki desain responsif, citra cantik, fitur kustomisasi canggih, pilihan penyesuaian produk, dan lainnya. 7. Intenso sangat bisa disesuaikan tema Magento yang responsif berdasarkan template foundation. Intenso memiliki fungsi pilihan dan fitur dan penyesuaian canggih yang membuatnya menonjol dari kompetisi. Pilihan desain mencakup kombinasi warna dan font yang tidak terbatas, font, icon siap pakai, dan menu di luar kanvas pada ponsel yang meluncur masuk dan keluar pada layar yang lebih kecil. Fitur lainnya termasuk Google Rich Snippet, zoom halaman penuh, gambar galeri, dan gerakan cubit untuk memperbesar gambar ke lebar penuh. 8. Panda adalah template PrestaShop yang modern, dengan fungsi yang bersih dan profesional dengan desain responsif yang memberi perhatian khusus pada perangkat berbasis sentuhan dengan slider dan slideshow yang dioptimalkan. Tema e-commerce ini sepenuhnya dapat disesuaikan dan pilihan desain mencakup layout, header, dan filter terbatas. Banyak skema warna bagian paralex yang menakjubkan, icon font, table layout, dan integrasi font Google. Selain itu, Panda sepenuhnya dioptimalkan oleh SEO dan pendukung Retina. 9. Luxury adalah template Magento yang elegan namun sederhana dengan beberapa fungsi blog, portofolio, lokasi toko, dan halaman berguna lainnya. Luxury hadir dengan lebih dari 7 tata letak yang telah ditentukan sebelumnya dan pembangun front-end terpadu yang memungkinkan Anda membangun tata letak sendiri dengan cepat. Template responsif dan optimal untuk tampilan seluler. Fitur lainnya termasuk beberapa pilihan header, halaman penawaran harian, laporan awal, banner promo, testimonial, slider produk, dan banyak skema warna. 10.
Comohost adalah template OpenChat serbaguna yang fungsinya bisa disesuaikan dengan topik apapun. Comohost hadir dengan 28 desain kostum untuk berbagai topik dan termasuk icon font, awesome skema warna terbatas, sistem admin yang canggih, berbagai label produk yang dapat disalin, ekstensi super guys, deal, scroll, slider menarik, gambar produk, dan banyak lagi. Satu, only diary atau only journal atau personal blog. Blog jenis ini bentuknya seperti buku harian atau jurnal, yaitu berisi tentang pengalaman pribadi, opini, atau pendapat pemilik blog. Biasanya blog ini dikelola oleh satu orang, yaitu pemilik blog itu sendiri. Desain sederhana tapi kaya warna, dengan tampilan yang terkesan ceria. Selain itu, jenis blog ini memiliki fitur minim. 2. Corporate blog. Corporate blog adalah jenis blog perusahaan yang umumnya berisi kebijakan, press release, konfirmasi, dan profil perusahaan. Konten blog ini lebih bervariasi daripada blog online diary karena blog ini merupakan representatif suatu perusahaan. Pada umumnya blog ini memiliki desain yang elegan, tampilan yang eye-catching, banyak fitur, dan perpaduan warna yang profesional. 3. Project atau produk blog. Project atau produk blog adalah jenis blog yang berisi tentang perkembangan suatu proyek atau produk. Informasi yang disajikan selalu update dengan desain yang sederhana. 4. Niche blog. Blog ini berisi tentang suatu niche atau topik tertentu. Biasanya blog jenis ini digunakan untuk monetisasi atau untuk menghasilkan uang. Desain sederhana, minim fitur, dan kontennya kebanyakan berisi tentang promosi, diskusi, atau jual beli produk. 5. Blog untuk personal branding. Blog untuk personal branding dibuat tujuan promosi atau jual jasa kemampuan yang dimiliki penulis. Ciri-cirinya adalah membahas topik tertentu, penggunaan bahasa yang formal atau semi-formal. Konten blog menunjukkan karakter penulis. 6. Blog pribadi. Blog pribadi adalah blog yang umumnya dibuat hanya untuk bersekadar mengisi waktu luang atau berbagi hal dari kehidupan sehari-hari. Blog jenis ini pada dasarnya adalah sebuah catatan online publik sehingga topiknya bisa segala hal. Selain itu, blog pribadi tidak ditujukan untuk menghasilkan uang. Meskipun demikian, pemilik blog jenis ini akan tetap enjoy ngeblog. Blog 7. Blog otoritas. Authority blogs adalah blog yang dibuat oleh para blogger serius. Tujuan blog tersebut adalah menjadi ahli di topik yang dibahasnya. Dari sisi mendapatkan pengunjung, blog otoritas tidak fokus kepada pengunjung dari mesin pencari, namun menggait pengunjung juga dari sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Pinterest. Oleh sebab itu, jikapun mesin pencari tidak ada, blog-blog otoritas masih mendapatkan trafik dari sosial media tersebut. Terkait konten blog otoritas umumnya tidak mementingkan kata kunci. 8. Blog perusahaan. Beberapa tahun belakangan ini banyak perusahaan telah menambahkan sebuah blog pada website mereka. Perusahaan menggunakan blog mereka untuk menginformasikan pengumuman penting, memperkenalkan produk dan atau jasa baru, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Oleh karena itu, blog jenis ini umumnya tidak dimonetisasi dengan iklan-iklan pihak ketiga. Dua contoh yang masuk jenis blog ini adalah The Infolinks dan Blog dan Pioneers Blog. 9. Blog spam. Blog spam adalah blog yang dibuat dengan tidak memperhatikan kualitas. Blog jenis ini mempunyai berupa blog automatically generated content atau AGC yang bisa dengan mudah dibuat dalam jumlah masif. Pemilik tinggal menggunakan software atau biasa juga kode tertentu atau plugin, mengambil konten dari blog atau website orang lain, dan blog mereka akan dengan mudah terisi konten. Walaupun mudah dibuat, blog spam sering mendapat komplain dari pemilik blog yang kontennya diambil karena terjadi pelanggaran hak cipta. 10. Blog citizen. Blog jenis satu ini bisa dikatakan blog resmi, sebab pembuatan blog ini tidak asal-asalan. Blog ini biasanya dikelola oleh banyak orang dalam satu kelompok yang khususnya membahas sebuah topik yang penting dan diharapkan dapat dinikmati oleh para pembacanya. Blog ini merupakan salah satu blog yang berkualitas sebab topik dari tulisan ini lebih berkualitas dan tertata dengan rapi. 1. Trend Academy. Trendacademy.org. Kamu yang selalu ingin mempelajari hal baru di luar pendidikan formal mungkin pernah mendengar nama website yang satu ini. Trend Academy merupakan organisasi non-profit yang dibentuk oleh Salman Khan pada tahun 2008, mulai dari pelajaran matematika yang bisa dipilih sesuai topik atau kelas, ilmu komputer, sains, hingga pengembangan pola pikir dan sejarah seni dari seluruh dunia yang dibagi menjadi beberapa periode waktu tertentu. 2. TAD.com. Media namanya adalah singkatan dari Teknologi Entertainment Design. Ini merupakan organisasi yang dibentuk sejak 1984 oleh Richard Saul Pullman dengan nama TAD Conference. Saat ini, TAD sudah melebarkan sayap hingga hadir TAD Talks, TAD8, TAD
edX, dan sebagainya. Melalui PAD8, kamu tidak hanya mempelajari berbagai hal terkait teknologi, entertainment, dan desain saja, tapi kamu juga bisa berbagai melalui PAD8 Student Talks. 3. Coursera.org masih sama dengan konsep belajar online gratis. Coursera menawarkan ratusan pelajaran yang bisa kamu pilih sesuai dengan passionmu. Tidak hanya memberikan pendidikan secara online, situs ini juga bisa memberikanmu sertifikat online jika kamu membeli program premium dengan harga tertentu. Pastinya sertifikat yang dirilis oleh Coursera bisa berguna bagi CV-mu. Keempat, brandly.co.id. Dari pertanyaan jadi mengerti merupakan slogan situs yang berdiri sejak 2009 di Polandia ini. Brandly mengoperasikan sekelompok jaringan pemberian yang bisa digunakan oleh siswa, guru, bahkan orang tua. Mempunyai sistem seperti Yahoo Answer, Brandly telah membantu jutaan siswa di seluruh dunia mendapatkan jawaban untuk tugas-tugas mereka. Kamu juga bisa menggunakan Brandly untuk mengeksplor kemampuan mengajarmu melalui tulisan. Kelima, Ruang Guru. Bimbel.ruangguru.com. Kamu pasti pernah mendengar perusahaan startup yang bergerak di bidang pendidikan. Website dan aplikasi bernama sama ini dibuat oleh anak muda asal Indonesia pada tahun 2014. Ada Mas Delfasya Devara dan Muhammad Iman Usman. Ruang Guru yang lebih berfokus pada aplikasi ini menawarkan kursus atau bimbingan belajar online atau bimbel online dengan biaya yang sangat terjangkau dibanding bimbel biasa atau les privat. Keenam, Duolingo.com. Situs ini cocok untuk kamu yang ingin mempelajari berbagai bahasa lain di dunia. Didirikan pada tahun 2012 oleh Louis Fontaine dan Severin Hacker. Aplikasi ini menawarkan puluhan jenis bahasa asing yang bisa kamu pelajari sesuai keinginanmu, termasuk bahasa Klingon dan Haikyulian. Sesuai dengan tagline-nya, Learn a language for free forever. Kamu tidak dipungut biaya sepersen pun untuk mengakses semua bahasa yang ingin dipelajari. Namun kamu harus benar-benar belajar agar dapat membuka semua materi yang tersedia. Selain situs online, Duolingo juga bisa diunduh melalui aplikasi di Android maupun iOS. 7. Canva.id adalah perusahaan penyedia stok foto dan jasa desain grafis. Namun tidak menutup kemungkinan bagimu untuk tetap menimba ilmu. Selain menawarkan produk, website Canva juga berisi beberapa artikel yang bisa menjadi bahan pembelajaranmu dan memperkaya pengetahuan akan tips, fakta, atau tutorial mengenai desain grafis. 8. Udemy.com. Berbeda dengan Khan Academy yang lebih memfokuskan materi pendidikan akademis dan teknik, Udemy muncul sebagai situs belajar online dengan ilmu-ilmu praktis yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, mulai dari peningkatan kapasitas diri, kepemimpinan, teknik marketing, hingga cara merawat dan mengajar hewan peliharaan. Namun, tidak menutup kemungkinan bagimu untuk mempelajari topik-topik akademis seperti sains, matematika, bahasa, atau teknologi. Yang ke-9, edX. edX.org tidak berbeda jauh dengan situs-situs lain. edX juga menyediakan materi yang bisa kamu pelajari di luar materi formal yang bahkan mungkin tidak kamu dapatkan di instansi pendidikan yang pernah atau sedang kamu tempuh. Tapi selain materi-materi untuk belajar non-formal, edX juga menyiapkan pilihan untuk menempuh gelar non-formal yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan value atau nilai CV. Topik yang ditawarkan edX juga beragam, mulai dari teknologi, hukum, arsitektur, sampai pelatihan dan contoh soal untuk menghadapi ujian TOEFL. Yang ke-10, Alison.com. Satu lagi situs yang sayang jika tidak kamu gunakan untuk belajar. Alison.com yang didirikan di Irlandia pada tahun 2007. Meski namanya kurang terkenal di Indonesia, tapi Alison sebenarnya menyediakan ratusan materi yang bisa kamu pelajari secara cuma-cuma, kecuali jika kamu memutuskan untuk membeli sertifikat yang menyatakan kelulusanmu atas suatu materi. Kompas.com, berita Indonesia dan dunia terkini hari ini. Kabar hari ini yang terbaru, terpercaya, terlengkap seputar politik, ekonomi, travel, teknologi, otomotif, dan olahraga ditulis lengkap dan akurat. 2. Detektif.com. Indeks berita terbaru hari ini dari peristiwa kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, politik, dan liputan khusus di Indonesia dan internasional. 3. TribunMakassar.com menyajikan berita terkini Indonesia, daerah, olahraga sepak bola, silat, dan live
website lengkap seputar politik, ekonomi, travel, teknologi, otomotif, dan olahraga ditulis lengkap dan akurat. Beritaindonesia.link. Berita terbaru hari ini, Indonesia menyajikan kabar berita terupdate dan terpopuler seputar berita politik, ekonomi, kriminal, bisnis, olahraga, dan otomotif. 6. Merdeka.com. Berita politik, ekonomi, hukum, kriminal, olahraga, sepak bola, teknologi, otomotif, artis Indonesia dan dunia. 7. Rifa.co.id. Situs berita harian ini yang menyajikan berita hari ini di kabar terbaru seputar politik hingga berita lifestyle dan olahraga. 8. Ini pasti.com. Peran website dapat menjadi dua arah dan timbul efek timbal balik antara pemerintah yang menyampaikan semua jenis berita. 9. Indonews.com. Situs berita terbaru seputar Indonesia dan transfer informasi terkini nasional, daerah, politik, peristiwa, dan ekonomi. 10. Metro TV. News.com menyajikan berita terkini seputar berita politik, bisnis, olahraga, artis, hukum yang jujur, berimbang, dan info dan bahkan bisa secara live. Piknikasik.com. Komunitas online ini memberikan informasi tentang wisata yang baru dan asik untuk dikunjungi liburan atau akhir pekan, atau bisa bergabung dengan mengisi identitas. 2. Familydaily.com. Komunitas ini diperuntukkan untuk perempuan setelah bergabung saling memberikan informasi tentang cara perawatan yang baik. 3. Kreafi.com. Komunitas pecinta buku bisa gabung saling bertukar pikiran tentang buku ataupun bisa membeli buku yang ada di web ini. 4. Meme.org. Komunitas yang ada di Makassar ini bisa bergabung dengan Pola IT, memberikan informasi kajian sebenarnya mahasiswa, artikel muslimah, dan memberikan santunan bagi anak yatim. 5. Tangandiatas.com. Komunitas yang berisi tentang kolaborasi kewirausahaan yang memiliki mutu tinggi dengan menyumbangkan keuntungannya ke yang lain lebih membutuhkan. 6. Pendakiindonesia.com. diperuntukkan orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan yang dengan mudah mendapatkan informasi. 7. Hijabers Community. Komunitas yang didirikan wanita hijab dengan memberikan informasi serta style kajian yang disediakan oleh anggota Hijabers Community ini. 8. Goodreads.com. Komunitas pembaca pasif yang memberikan buku dibaca tentang pendidikan dan kebudayaan. Bisa gabung supaya bisa lebih mudah mendapatkannya. 9. kbi.id.com. memberikan informasi tentang buku dengan cepat dan mudah. Komunitas ini memberikan semua macam buku. 10. Sukaoutdoor.com. Yang suka outdoor silakan gabung dan memberikan informasi alat yang digunakan bagi wanita. 1. Portofolio. Template ini khusus diciptakan untuk membuat portofolio online. 2. Hamilton. Template ini memiliki fitur dark mode yang bisa Anda aktifkan dengan sekali klik. Dengan background gelap, tentu karya Anda akan terlihat menonjol dan tampil lebih elegan. Perfect Portfolio. Template yang cocok digunakan oleh para profesional seperti freelancer, graphic designer, hingga digital marketer. Berbagai karya terbaik Anda bisa ditampilkan dengan menarik. 4. Portofolio web. Portofolio web adalah salah satu template terbaik untuk menunjukkan profil Anda sebagai seorang profesional. Kustomisasi tema sesuai kebutuhan juga bisa dilakukan menggunakan Live Customizer. Anda bisa memilih pendekatan satu halaman one page maupun banyak halaman multi page. 5. Mockup. Menggunakan mockup Anda bisa memajang karya desain di website Anda dengan mudah. Template ini khusus diciptakan bagi profesional kreatif seperti ilustrator, grafik, dan web designer. 6. Portofolio. Template ini memungkinkan Anda leluasa memajang semua karya terbaik Anda. Tak ada batasan untuk membuat halaman kreatif sesuai dengan kategori yang Anda tentukan. Bahkan Anda bisa menjadikan galeri karya Anda sebagai slideshow yang menarik. 7. Montessori. Template ini hadir dengan desain minimalis yang responsif. Hasilnya, karya foto atau ilustrasi Anda akan membuat tampilan menarik. Ini perangkat yang digunakan untuk pengunjung. 8. Galeri
Anda tetap akan mendapatkan banyak fitur terbaik untuk website WordPress Anda. Apa saja? Salah satunya fitur color background. Fitur ini memungkinkan Anda menyesuaikan template website sesuai nuansa yang ingin Anda bangun. Lalu ada theme option, lengkap dengan fitur menu capability. Kedua fitur ini memberikan keluasan kepada Anda untuk membangun website yang unik. 9. Bold yang digunakan menampilkan kesan tegas dan percaya diri. Menggunakan template ini membantu untuk gaya foto, gambar, ilustrasi akan membantu menunjukkan bagaimana skill Anda sebagai profesional. 10. Framer. Framer merupakan template WordPress yang ringan. Hal ini penting untuk memastikan pengunjung bisa melihat karya terbaik Anda tanpa perlu menunggu lama. Jika Anda telah daftarkan nama domain Anda di Hostinger, maka akan secara otomatis diarahkan ke akun hosting Anda, dan Anda tidak perlu melakukan apapun. Namun jika Anda menggunakan nama domain yang didaftarkan di register pihak ketiga, Anda harus mengarahkan ke server Hostinger. Ada dua cara mengarahkan domain Anda ke Hostinger, dengan mengganti name server di register domain Anda. Kedua, dengan cara mengarahkan nama domain melalui aliquot. Dengan membuka alamat https://www.hostinger.co.id/domain name search. Sebelum memutuskan nama domain yang ingin digunakan, pilih terlebih dahulu nama domain. Sekiranya sudah mudah diketik, lalu pengunjung situs mesin pencari ketika mencari ingin mengunjungi akan mengakses website Anda. Pilihlah nama domain yang bagus dan berlangsungan website bisnis Anda. Daftarkan segera, jangan tunggu sampai nama domain diambil pengguna lain. WordPress merupakan salah satu CMS atau Content Management System bersifat open source yang digunakan untuk membuat website. Sedangkan CMS Joomla adalah ditulis dalam bahasa programming MISC dan PHP untuk internet, mengusung metode OOP atau Object Oriented Programming dan rancangan sistem perangkat lunak. Menurut saya, mana yang lebih baik digunakan itu WordPress karena lebih cepat memahami dan mudah untuk membuat website secara gratis. Ini adalah beberapa website yang menggunakan protokol HTTP. Menampilkan 10 website yang menggunakan protokol HTTPS.